Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Yuanisa Utami. Saya merupakan CPNS di Kementerian ATR BPN. Untuk dapat mewujudkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Karakter aneka yaitu mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komitmen mutu dan komitmen mutu. Konsep efektivitas dan efisiensi. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Efektivitas sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Menurut Richard L. Delph, efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran daya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep dasar dan pengertian mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Sesungguhnya konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait penguasaan kebutuhan manusia yang semula lebih terorientasi pada terpenuhi jumlah atau kuantitas produk sesuai permintaan, dan kini ketika adanya ragam hasil produk telah mulai menjadi pasar, maka kepuasan customer lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, mutu adalah nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian terhadap nilai dasar. Orientasi mutu. Komitmen pada kepuasan pelanggan, melayani dengan hati, cepat, tepat, ramah, perbaikan berkelanjutan, dan melindungi dan mengayomi. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. 5 pilar Total Quality Management. Yang pertama, produk, komitmen, proses, pemimpin, serta organisasi.
pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, serta diklat. Anti korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Pengertian korupsi menurut Indrianto Seno Aji yaitu berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang menjadi konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Pengertian tindak pidana. Menurut Pompey, tindak pidana adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan umum. Menurut Prof. Mulyanto, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melarang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana yaitu ada perbuatan memenuhi rumusan dalam buku atau syarat korupsi. Ciri-ciri korupsi: 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif. 3. Berhubungan dengan kekuasaan. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Penyebab korupsi: penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, kampanye lingkungan anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keuntungan korupsi lebih besar dari keuntungan, kasus korupsi yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia yaitu aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu, dan sistem yang buruk. Jenis korupsi: 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap uang. 3. Penggelapan dana negara. 4. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Tanggung jawab. 4. Sederhana. 8. Komponen sistem integritas. Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika antara lain peningkatan peran pengawasan internal atau post-employment integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, evaluasi eksternal integritas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.